Itulah adat yang sabana adat. Jadi kalau kita bicara adat sabana adat, adat yang sabana adat itu adalah syariat Islam. Nah, walaupun sudah selesai perang Badri, tetapi paham-paham yang dulu dibawa di masyarakat Badri itu masih berjalan terus, maka muncul lagi gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau. Datanglah beberapa tokoh dari Hijaz tadi. Misalnya ada Dr. Abdullah Ahmad di Padang, saya Muhammad Jamil Jambe, Haji Rasul, kemudian anak ayah Rubiah juga. Itu mengajarkan paham ini, menentang bagaimana praktek-praktek beragama yang beliau itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Beliau itu belajar di Hijaz kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau dan lain. Dia cenderung juga belajar Syekh Hasyim Al-Asy'ari dari Jawa Timur ke sana juga belajar. Syekh Ahmad Dahlan juga di situ. Tetapi ketika pulang masing-masing, pilihannya di Minangkabau banyak praktek-praktek praktek tarikat yang menurut mereka seperti Buya Syekh Imam Jande, kemudian Buya Haji Rasul itu di tarikat ini tidak ada dalilnya bahwasanya pada bunyi sama. Kata Buya termasuk Buya Candu, ini dalilnya bunyinya sama. Jadi kita ini bisa beda ya. Walaupun guru sama, tapi ketika kita punya pelajaran kita persisi, kita bisa berbeda sengaja. Jangan itu sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik bisa berbeda. Jadi mereka berani melawan mengembangkan Islam. Islam itu orang Islam harus kembali kepada Al-Quran hadis saja dan tidak perlu bermazhab, tidak perlu bertarikat segala macam. Sementara di masyarakat Islam Minangkabau itu berkembang diamalkan, dalilnya jelas, nanti disampaikan oleh dia, dalilnya jelas, dan masyarakat sudah tenang dengan itu. Dengan adanya paham-paham baru yang itu kemudian membuat masyarakat pecah belah. Maka ketika itulah salah satu ciri orang-orang berkeluar biasanya harus dalam jemaah itu tidak mau umat dipecah. Mereka datang membawa perpecahan. Tidak jauh-jauh, keluarga saya sendiri ceritakan etek dari ibu saya, suami beliau orang itu yang di Mesir. Sementara eteknya itu orang terbiasanya berkelahi di rumah sampai anaknya diusir sampai begitu. Narasumber pertama kita pada hari ini yaitu Abuya Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Beliau adalah Ketua Tarbiyah Provinsi Riau. Yang kita muliakan narasumber kita berikutnya Abuya Muhammad Abdi LCMA. Beliau adalah Ketua Tarbiyah Kabupaten Kampar yang alhamdulillah juga akan bersedia menjadi narasumber pada acara musyawarah kita pada kali ini. Berikutnya yang saya hormati para alim ulama serti pandai, tokoh-tokoh tarbiyah, para ustadzah, semua elemen-elemen penting yang selama ini selalu berkontribusi pada persatuan tarbiyah Islamiyah, baik itu di Kabupaten Kampar maupun Provinsi Riau. Selanjutnya yang saya hormati para hadirin, para hadirat, santriwan dan santriwati, seluruh kita yang berhadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah berkat rahmat dan nikmatnya pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan acara yang sudah kita agendakan bersama. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara kita ini diridhoi dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung agungkan buat junjungan alam dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang lagi mukadimah, saya melihat seluruh warga Tabiyah yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini sudah tidak sabar untuk menunggu acara inti kita, yaitu acara Muzakarah Persatuan Tabiyah Islamiyah yang tadi disebutkan oleh Bapak Sekretaris. Ini adalah Muzakarah yang pertama. Kalau tidak salah, saya dengar dulu juga pernah, walaupun tidak sebesar ini, tapi barangkali karena tadi disampaikan Tabiyah ini ibarat apung-apung, ya, seakan-akan sudah tidak ada lagi eksistensinya di Kabupaten Kampar ataupun di Provinsi Riau. Maka dengan semangat baru kita ingin kembali menggalakkan seperti ini, maka barangkali Muzakarah pada hari ini dianggap sebagai Muzakarah yang pertama. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kegiatan Tabiyah itu kalau kita lihat itu selalu ada, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana. Kalau kita lihat rata-rata di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, acara Tabiyah selama ini hanya diisi khususnya oleh ibu-ibu, de ama-ama, de ini acaranya punya yasinan. Aku khawatir de yasinan kegiatan yang tahu ini ibu de kerti, apakah pertigola nasa pertumau. Sebab kalau orang nak nasa pertumau, nak yo elok paynya murah diiringi dengan suya atau jangan meninggal. Sego kiin to Fatihah tiap kota tiap pagi Jumat. Jadi untuk menghilangkan asumsi itu, pada kesempatan itu Perdi Kabupaten Kampar mencoba mengadakan acara yang lebih semarak, yang itu menjadi harapan besar awal bagi keberlangsungan Perdi ke depannya, yaitu acara Muzakarah. Adapun tema yang akan diambil pada kesempatan ini adalah yang pertama dari aspek kesejarahan Perdi, yang kedua tentang amaliyah Perdi. Itu Bapak Ibu adalah dua tema hal yang sangat penting. Maka oleh sebab itu mohon sama-sama nanti awak simak. Kesejarahan itu sesuatu hal yang tidak bisa melepaskan di dalam diri awak. Mau kece awak ada uang kilo. Kalau uang kilo biasanya awak pahami uang yang akalnya besar. Kalau bahasa Arabnya majnun, akalnya itu tersimpan sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti kalau dari segi aspek sejarah, uang kilo itu uang yang lupa sejarahnya, bahkan tentunya siapa punya kamuan. Sehingga itu aja kilo. Dia yang tidak tentu sejarah kamuan, yang tidak perlu tentu aku yang kenyobi ke depan. Anakku awak warga Tabiyah, kalau tidak tentu dia awak ada aspek sejarah awak, maksud itulah dalam tanda kutip bahwa pemilu nah itu adalah aku nang dapat kue sudah aku nang dapat teruskan. Maka di dalam gerbong sejarah itu awal ibaratnya, kalau sejarah itu bahasa Arab sejarah tentang kayu, awal di bagian tengah ini loh, di bagian tengah ibarat duyan mandang ke bawah uenya ya. Kaki itu seharusnya kalau duyan uwe, kaki seharusnya bawa duyan semua. Tidak kan cuma ada. Kini bagi uang yang ada bantu sejarah itu banyak ini awak kalau dicampur di tengah, dicampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Umpun duyan, dicampur di kawan. Bawa rumah ada kita. Umpunnya Tabiyah
Babuanya teman dua gabung. Nah, jadi oleh sebab itu itulah nanti perlu sadari aspek sejarah. Dari kesejarahan itu nanti bersamaan dulu dengan amaliyah jadwalku yang menjadi ciri khas warga Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sebab pada Aiko awak sangat merasakan tantangan yang luar biasa bagi awak selaku masyarakat tarbiyah. Awak amaliyah yang sudah menjadi akar di dalam masyarakat awak dibuat oleh para tetua awak. Kini tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyalahkan, membid'ah-bid'ahkan. Namun karena awak tidak cukup ulur senjata melawan non-awak. Kini tiba-tiba wadongkon nanti apa yang amaliyah berarti apa dasar-dasarnya iyo gak ada dalil, iyo gak ada beda sahabat, iyo gak ada beda tabi'in dan segala macam. Disitulah nanti awak pokok ilmu awak terkait dengan amaliyah yang awak buat yang akan disampaikan oleh narasumber. Maka pada kesempatan itu aku jemput narasumber awak yang pertama yang mulia Abuya Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA agar supaya menempati kursi yang di sebelah kanan. Terima kasih ya. Selanjutnya kita jemput narasumber kedua kita yaitu Abuya Haji Muhammad Abdi LCMA untuk menduduki bangku yang di sebelah kiri. Alhamdulillah, seperti yang sudah terlihat, dua narasumber kita sudah berada di hadapan kita bersama. Maka oleh sebab itu, marilah sama-sama nanti akan kita dengarkan uraian-uraian dari setiap narasumber sesuai dengan tema yang telah diamanahkan. Saya kira selaku moderator tidak perlu lagi membacakan CV atau memperkenalkan kedua narasumber kita karena beliau berdua sudah sama-sama kita ketahui bersama. Maka oleh sebab itu langsung saja kita beri kesempatan di dalam musyawarah ini. Tadi panitia sudah mengamanahkan setidaknya sebelum jam 12 itu acara kita sudah selesai. Sehingga nanti kita akan bagi sesi pertama kita berikan waktu untuk pembicara pertama, lalu nanti pembicara yang kedua. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena sekarang lebih kurang pukul 9 atau 10 kurang 10, kita beri waktu pembicara pertama lebih kurang 30 menit. Jadi ini sebagai rambu-rambu saja. Kalau nanti lebih tidak masalah ya. Kalau nanti kekurangan waktu itu tidak masalah. Jadi kita kasih rambu-rambu aja untuk bisa menjadi patokan kita bersama. Lebih kurang 40 menit. Nah nanti kita lanjutkan setelah itu kepada narasumber kedua dalam waktu yang sama 40 menit. Dan setelah itu nanti kita lanjutkan dengan acara tanya jawab atau diskusi. Baik, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada yang mulia Abuya Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA untuk menyampaikan tema pertama seputar kesejarahan Perti. Kepada beliau dipersilakan.
dia akan memilih. Oh, gitu. Moderator nanti. Biar lagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah yang kita lihatkan dua persatuan terbiak Islamnya Kampar tidak dia api dia pimpinan pondok dan mohon maaf saya bisanya masih satu karena saya merasa haru. Tadi saya isi sudah lama saya merindukan pertemuan ini ada di Kampar. Kenapa demikian? Karena kita tahu sejarah dari persatuan Islamnya ini basicnya di Riau Jakarta. Tapi makanya saya teruskan ketika dia Abi nelfon, saya jawab insyaallah dan sediakan waktu bang, harus disediakan waktu kecuali kalau Allah dan izinkan. Tadi mulai berangkat dari rumah jam depan OB mana di Kampar dari Panam sampai ke Sungai Minang, hampir-hampir tidak nampak jalan, tapi alhamdulillah ribuan panggilan jiwa sebenarnya sebenarnya Islamnya ini perluas sampai sini dan sampai di Pasar Kampar kering, nggak ada hujan, kadang-kadang tapi itu hujan ya. Alhamdulillah sampai kami di sini dan kita sudah ikuti tadi apa yang disampaikan oleh Buya Habib dan oleh anak kita besar. Menarik sekali yang saya katakan tadi itu, orang yang tidak tahu sejarah itu orang hidup. Itu satu pernyataan dalam dunia pengetahuan itu disebut sebagai sebuah teori, ya, tesis. Tapi yang bisa harus bertanggung jawab mengatakan orang tahu sejarah orang hidup. Tapi sebagai akademisi yang harus itu keluar sebagai teori bahwa dalam untuk saya banyak mengatakan bahwa sejarah itu adalah pelita untuk masyarakat. Makanya orang yang tidak tahu sejarah adalah orang yang tidak tahu nak mau buat apa di masyarakat. Gelap. Kita katakan orang gila udah tahu yang ini semua sekali. Bagus itu teori. Saya mendengar dari dia di sini. Ya, jadi kembangkan itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau istilah ulama hendak dari Rasulullah daun pisang, juga tak pisang, tapi langsung matahari dan banyak bukti mengatakan bahwa ada satu kelompok negeri Indonesia dan kita ini yang berusaha menghilangkan sejarah, pertama sejarah berdirinya negara Indonesia ini atas perjuangan, atas darah air mata para santri ulama-ulama. Itu mau dihilangkan. Kalau kita diam, dia hilang. Sekarang yang langsung membelok-belokkan. Kalau kita diam, dia belok. Kalau sudah belok, orang lain. Termasuk sejarah daripada persatuan dan biasa. Saya yakin
jamaah Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Kampar ini 80%, yakin saya. Tapi bagus lagi tafsir tadi. Kalau aku lihat tadi durian, kalau banyak durian juga. Udahnya dari durian. Tapi di tengah-tengah coba jangkau, itu buahnya dan durian kapur atau nah, alhamdulillah saya diminta untuk bicara tentang sejarah ini. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Masa lalu itu bukan untuk ditangis, bukan untuk dicaci maki, tapi untuk intisar, untuk dipelajari. Untuk apa masa lalu untuk dipelajari? Supaya kita mengerti kenapa kita hari ini seperti ini. Kalau tidak tahu masa lalu, nggak ngerti kita kenapa kita hari ini. Untuk apa kita harus tahu hari ini? Supaya tahu kemana langkah bukan ya Tuhan. Apa yang kita buat ke depan? Maka ada satu kelompok negara kita ini, kita sudah paham semua. Mereka ingin menguasai negeri ini. Cara yang paling efektif untuk menguasai suatu negeri adalah dengan cara menghilangkan sejarah itu dari anak-anak muda. Membelokkan sejarah itu dari anak-anak muda dan generasi muda. Terus itu kabur, buta, lalu diambil. Inilah kita tidak baca sejarah Indonesia, kita membaca sejarah kembali organisasi kita ini. Makanya saya betul-betul terharu, terbayang oleh saya, insya Allah sudah ini parti Persatuan Tarbiyah Islamiyah akan bangkit kembali. Kita akan bangkit. Tidak akan bangkit kalau kita tidak akan membangkit. Saya yakin dengan kebuah kepemimpinan Biabi dan kawan-kawan. Dan ingat, Kampar itu adalah basis. Kampar itu adalah basis. Buya-buya, ibu, bapak, ibu serta anak-anak, saya juga banyak anak-anak kita di sini. Baik, sekarang kita mulai. Gimana sesungguhnya sejarah? Tadi sudah kita katakan sejarah itu adalah untuk memahami kedasar ini dan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebelum saya lupa, nanti kalau ada yang terlupa bagi saya sengaja dengan kawan, salah seorang alumni Tarbiyah Islamiyah dari Banpasi, Kota Banjar, Ustaz Pak Iswan, kami buat video di YouTube. Sudah ada 4 episode di YouTube Al-Aidil Qur'an Channel. Saya sengaja buku saya sudah habis, tapi YouTube itu mudah-mudahan paling mudah membaca, mudah dengan mengikutinya. Di YouTube itu, kalau nanti di tengok Bapak Ibu, supaya sengaja itu saya buat. Mudah-mudahan ini bisa dicerna bahwa kita ini bukan kecil. Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini parti pernah menjadi partai tahun 1955, menjadi salah satu partai pemenang yang sangat Masumi NU PNI itu yang bisa sejarah. Insya Allah berarti saya sudah minta kepada pengurus besar supaya buku saya itu dicetak ulang, karena buku saya tulis penelitiannya bertahun, bukan sebulan bulan, karena itu adalah disertasi saya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai untuk memahami
jiwa dari suatu organisasi, kita pahami bila organisasi itu lahir dan kenapa dia lahir. Sama juga dengan Muhammad bangsa. Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu lahir disebut resminya tanggal 5 Mei 1928. Didirikan di Cadung begini. Dia tidak lahir begitu saja. Ada asbab apa? Asbabul wiladah ya, itu pas. Asbabul wiladah lahir. Karena di situ lah jati diri. Saya juga sering setuju karena anak kampus. Kalian bukan hanya tahu proyek sejarah negeri kalian juga harus tahu paling tidak awalnya sejarah nama kalian. Nama kalian juga harus tahu sejarahnya. Kenapa orang tua kalian menamai ini? Itu tafaul namanya. Nah, asbabul wiladah ini lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi masuk itu bernama daerahnya Minangkabau, belum ada Sumatera Barat. Minangkabau itu sampai di sini, sampai ke kapal ini. Jadi apa yang terjadi di Minangkabau pada waktu sebelum itu, 1928 itu? Ini kalau di sejarah panjang tentunya, tapi singkatnya kita baca, kita sampaikan bahwa agama Islam masuk ke Minangkabau itu banyak versi. Ada mengatakan apa? DNA, ada mengatakan apa? 11, 12, ya banyak versi waktu itu. Tetapi daerah Minangkabau termasuk daerah Kampar itu sudah masuk ke dalam masyarakat Muslim Islam itu pada tahun 1600 ketika Raja Minangkabau itu bernama Raja Alam Alif memeluk agama Islam. Ketika Raja Alam Alif itu memeluk agama Islam, sesudah itu masyarakat Minang sudah resmi menjadi pemeluk Islam, beragama Islam, walaupun baru. Itu resminya, penuhnya. Tapi sebelum itu sudah masuk, baru menjalan dari darat, dari daun. Makanya dikatakan oleh pepatah adat itu mengatakan adat saratu mendaki. Adat dulu sarah mendaki karena dia datang dari laut, dibawa oleh para pedagang dan semuanya dari Hadramaut, Arab. Singkat cerita, beberapa abad setelah itu orang Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi masih bercampur dengan praktek-praktek beragama Hindu, Buddha, sebanyak khurafat dan segala macamnya. Maka ini berdebat lagi. Ada yang mengatakan 1650 sekian ada kesepakatan ulama Minangkabau beserta pemuka adat membuat sebuah rumusan penyatuan adat dengan syarat dengan melahirkan apa yang kita sebut dengan adat pesan syarat pesan. Itu di abad ke-17. Nah, tetapi yang terjadi adalah masyarakat Minang pada waktu itu masih berada dalam suasana pengaruh Hindu, ya, pengaruh Hindu. Jadi banyak perantau segala macam. Nah, ada 3 orang haji yang pulang dari Mekah pada akhir-akhir abad 18, 19. Namanya Haji Biobang, Haji Miskin, dan Haji Sumani. Beliau ini dalam sejarah beliau menjadi panglima perang antara Turki di Hijaz. Ya, pulang ke Minangkabau membawa ajaran Islam yang datang dari tanah suci, tanah Arab di Hijaz. Mereka melihat praktek beragama orang Minangkabau masih bercampur aduk, masih banyak perbuatan syirik, banyak tidak sholat, berjudi, nyambung ayam, menjual dan sebagainya. Mereka pada waktu itu sudah berkembang apa yang disebut dengan misalnya itu paham yang puritanisme Islam, paham yang membawa ajaran pemurnian kembali Islam
yang dimotori oleh Muhammad. Dan kemudian pengikutnya kemudian sekarang disebut dengan Wahabi, tapi bukan Wahabi yang sekarang. Singkat cerita, beliau datang karena dia orang paling perang, orang keras, dan yang terjadi di dunia di Hijaz pada waktu itu adalah semua kerabat dibasmi, termasuk kuburan yang banyak dijadikan dibui oleh masyarakat Arab pada waktu itu dihabiskan. Lalu paham-paham itu dibawa ke Minangkabau oleh 3 orang haji itu, dan mereka melakukan dakwah dengan secara keras. Orang-orang tidak sholat itu dianggap kafir dan itu dianggap halal darahnya. Begitu juga yang lain-lain. Bahkan salah seorang tokohnya yang tertentu adalah bangunan Receh di Kawang Bukit Tinggi. ET-nya yang tidak sholat dibunuhnya. Tapi cara menyampaikan ajaran Islam itu dengan cara keras sekali, sehingga mendapat perlawanan dari orang-orang kaum adat. Singkat cerita, perlawanan berkembang, lalu muncullah perang saudara antara kaum adat dengan kaum ulama. Itu disebut dengan perang Badri. Nah, perang Badri ini 2 periode, 2 tahap. Tahap pertama perang antara kaum adat dengan ulama, banyak yang mati. Tetapi kaum adat terdesak, mereka meminta bantu ke Belanda di Betawi, di Jawa. Bagi orang Belanda, itu namanya pujuan cinta ulang ibu. Ini aja masuk ke daerah Minangkabau. Tapi diundang oleh pemuka adat, datang ke sana. Maka dia bantu orang-orang adat untuk mengurangi kaum. Tetapi alhamdulillah orang awak dari dulu kerajaan. Walaupun benci pada ulama, tapi pemuka-pemuka adat menengok, oh, itu salah apa bulan logo menampang dia ini kok. Dia ingin berkuasa, akhirnya pemuka adat bersatu dengan ulama, berbalik melawan Belanda. Tapi ujung-ujungnya kalah setelah Imam Bonjol ditangkap dan dibuang. Nah, ketika kalah itulah kemudian orang-orang kita, orang tua dari Minangkabau itu lalu berembuk kembali, menyatukan ulang antara adat dengan syarak. Maka lahirlah pepatah yang kedua mengatakan syarak mengatur adat mengatur. Adat bagi orang Minangkabau Sumatera Tengah yang sekarang berubah menjadi Sumbar, Riau dan Jambi, termasuk Bengkulu, itu syarak mengatur adat memakai. Maka yang diambil dari syarak menjadi adat itu disebut dengan itulah adat yang sabana adat. Jadi kalau kita bicara adat sabana adat yang sabana adat itu adalah syarat itu. Nah, walaupun sudah selesai perang Badri, tetapi paham-paham yang dulu dibawa di masyarakat Badri itu masih berjalan terus. Maka muncul lagi gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau, datanglah beberapa tokoh dari Hijaz tadi. Misalnya ada Dr. Abdullah Ahmad di Padang, saya Muhammad Jamil Jambe, Haji Rasul, kemudian anak ayahnya Buya juga, itu mengajarkan paham ini, menentang bagaimana praktek-praktek beragama yang untuk beliau itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Beliau itu belajar di Hijaz kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau dan lain. Dia cenderung juga belajar Syekh Hasim Al-Asy'ari dari Jawa Timur ke sana, dia belajar Syekh Ahmad Dahlan juga di situ. Tetapi ketika pulang masing-masing, pilihannya di Minangkabau banyak praktek-praktek praktek tarikat yang menurut mereka seperti Buya Syekh Ahmad Jambe, kemudian Buya Haji Rasul itu, ini tarikat ini tidak ada dalilnya, bahasanya. Padahal bunyi sama. Kata Buya termasuk Buya Candu. Ini dalilnya bunyinya sama. Jadi kita ini bisa beda ya. Walaupun guru sama, tapi ketika kita punya pelajaran kita persepsi kita bisa berbeda. Sengaja jangan itu, sedangkan Imam Syafi'i dia dengan Imam Malik bisa berbeda. Jadi mereka berani melawan
mengembangkan Islam. Islam itu orang Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis saja dan tidak perlu bermazhab, tidak perlu bertarikat segala macam. Sementara di masyarakat Islam Minangkabau itu berkembang diamalkan, dalilnya jelas nanti disampaikan oleh dia, dalilnya jelas dan masyarakat sudah tenang dengan itu. Dengan adanya paham-paham baru yang datang itu kemudian membuat masyarakat pecah belah. Maka ketika itulah salah satu ciri orang-orang beragama biasanya harus tahu jemaah itu tidak mau umat dipecah. Mereka datang membawa perpecahan. Tidak jauh-jauh, keluarga saya sendiri ceritakan etek dari ibu saya, suami beliau orang itu yang anti masyarakat. Sementara eteknya itu orang terbiasa berkelahi di rumah sampai anaknya diusir sampai begitu. Nah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Minangkabau berkumpul dipimpin oleh Syekh Sulaiman Al-Rusuli. Syekh Sulaiman Al-Rusuli ini beliau pulang dari Mekah pada tahun 1907. Kemudian 1908 beliau mendirikan namanya Surau Baru Jantung dan diikuti oleh yang lain-lain kawan-kawan beliau sesama penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'iyah yang memang itu juga mengangkat ini Minangkabau. Berkembang, akhirnya mereka berkumpul. Yang pertama, ini yang sudah ditradisikan sekarang oleh Abi dan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk mengembangkan, mentradisikan kembali Nusantara, mengkaji ilmu. Mengkaji salah satu ilmu amalan kita itu dan dia seperti itu mendirikan halaqah. Orang-orang tua kita dulu, biar kita itu mereka kukuh dengan pendiriannya, tetapi hal-hal yang menurut mereka tidak menyinggung hal-hal yang prinsip mereka terima. Nah, Buya Candu mendirikan halaqah surau mengaji itu tahun 1908. Pada tahun 1926, berarti sudah 12 tahun. Waktu sedang mengaji, sedang belajar di surau, salah seorang murid beliau membawa surat dari namanya Syekh Abbas. Syekh Abbas, teman beliau sendiri, menyarankan kepada Buya Candu tidak semua yang dibawa oleh dulu waktu bagi dua ulama Minangkabau itu ada namanya kaum tua, ada namanya kaum muda. Yang membawa paham-paham pembaharuan ini disebut dengan kaum muda. Dan yang tetap mengamalkan tarikat dalam beribadah itu adalah kaum tua. Nah, apa kata Syekh Abbas kepada Buya Candu? Kata Syekh Abbas, dia tidak semuanya yang dibawa oleh kaum muda kita tolak. Ada hal-hal yang perlu kita adopsi. Misalnya apa? Sistem pendidikan orang-orang kaum muda memulai dengan sistem klasikal berkelas di surau dan kemudian kita awali pada pelajaran salah satunya. Mungkin kita boleh bisa melakukan ini pulang. Nah, salah satu sifat orang tua kita itu apa? Yang tentu dengan perubahan yang tidak sampai berubah prinsip. Jadi kalau orang sekarang mengatakan moderasi beragama, ini sudah dulu ya. Itu biasa. Saya menyimpulkan orang beragama yang moderat itu moderasi beragama itu toleran dalam perbedaan, tapi kukuh dalam pengertian. Itu namanya moderat. Itu dilakukan oleh Buya kita. Nah, pada tahun 26 itu, Buya Candu mengajak murid-murid beliau berdiskusi bagaimana saran daripada Buya Syekh Abbas ini, terima apa tidak? Rupanya murid-murid beliau setuju. Kita tidak lagi berhalaqah duduk bersama, tapi berkelas, sekelas. Singkat cerita, halaqah yang didirikan beliau di Surau Baru berubah menjadi madrasah bermadrasah. Bahkan langsung didiskusikan apa namanya.
disepakati kemudian namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Alhamdulillah di buku saya sudah tertera semua. Buku saya tinggal satunya dari saya tidak membawa tadi, tapi insya Allah kalau dicetak ulang akan kita bagi dan itu bisa dibahas di musyawarah. Tahun 26 langkah dari Buya Canduk ini kemudian diikuti oleh buya-buya yang lain, ya, Buya Jauh, Buya dari Tarik Kadang, Buya Jauh di Padang Panjang, Buya banyak dari Bonjol segala macam, dan itu diikuti. Akhirnya daerah di Minangkabau itu syukurlah berdiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Setelah berdiri banyak, maka ramai pengajian-pengajian itu sebar hidup suasana. Saya harapkan sekarang juga akan seperti itu kembali bagi kita. Nah, tanggal 5 Mei 1928 muncullah keinginan daripada Buya Canduk menghimpun buya-buya pimpinan-pimpinan madrasah itu bertemu di Canduk. Singkat cerita, mereka berkumpul, mereka berdiskusi apa yang kita lakukan. Sekolah-sekolah ini sudah mulai berdiri tumbuh banyak, murid-murid sudah banyak berdatangan dari luar Sumatera Tengah, bahkan dari Palembang, dari Aceh juga datang. Ya. Jadi maka sepakatlah mereka mendirikan organisasi yang tugasnya apa? Mengurus dan mengembangkan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Akhirnya mereka sepakat mendirikan organisasi itu namanya Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Itu pada tanggal 5 Mei 1926. Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Apa tugas organisasi itu? Tugasnya itu aja, mengembangkan, ya, membangun dan mengembangkan Madrasah Tarbiyah Islamiyah tahun 5 Mei 1928. Setelah pertama banyak, bulan Mei, tanggal 20 Mei 1930, beliau itu berkumpul lagi di sana, melihat perkembangan sekolah bagus, organisasi bagus, maka muncul ide. Apa ide ya? Bagaimana kalau organisasi ini tidak sekedar untuk mengurus dan mengembangkan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, tapi ikut terlibat dalam kegiatan sosial, amal sosial lainnya. Bidang pendidikan sudah jelas, bidang kesehatan, bidang ekonomi, ya, bidang yang lain-lain, kepanduan segala macam. Nah, waktu itu keinginan itu muncul apa? Karena pada ingat kita tanggal 28 Oktober 1928 Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah lahir 5 Mei 1928. 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu mengilhami juga biar kita ini bahwa waktu itu sudah mulai ada perhembus semangat untuk merdeka. Semangat untuk merdeka inilah kemudian yang menginspirasi biar kita itu untuk mengembangkan organisasi Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah dari sekedar mengurus sekolah dan mengembangkan sekolah menjadi organisasi yang bergerak di bidang sosial umumnya, menjadi cikal bakal nanti untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sepakat mereka lalu dijadikanlah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. M-nya dibuang. Persatuan Tarbiyah Islamiyah berdiri tanggal 20 Mei 1930 dengan bidang kegiatannya semua sama yang ada di Muhammadiyah. Ingat? Nah, waktu itu beliau itu sepakat organisasi yang baru didirikan ini kapan kita jadikan tanggal lahirnya.
bahwa karena ini merupakan kelanjutan dari Persatuan Bangsa Islamiyah yang lahir tanggal 5 Mei 1928, maka lahir organisasi ini tetap diambil tanggal dan tahun itu. Maka biar kita sepakat untuk menetapkan tanggal 5 Mei 1928 menjadi hari kelahiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat dengan PTI. Sebelumnya PTI, kemudian 30 meningkat jadi PTI. Nah, inilah kemudian berkembang terus sampai bulan November 1945 ketika Indonesia sudah merdeka. Datang maklumat dari Wakil Presiden menghimbau seluruh orang Indonesia mendirikan partai-partai politik. Maka di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yang kalangan muda. Kalangan muda mengatakan kita perlu mengembangkan organisasi ini menjadi partai politik. Karena dengan menjadi partai politik kita punya power untuk melindungi organisasi dan amalan-amalan kita. Buya-buya kita, buya candu yang tua-tua, tidak setuju. Kalau jadi partai politik nanti ke mana-mana pula perginya. Nanti ini nggak terus. Setelah berdiskusi lama, akhirnya yang tua yang mengalah. Singkat cerita, Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu, sebentar, ada yang lupa. Tahun 1928 namanya PNPI. 1930 berubah menjadi PTI. 1935 kesingkatan dari PTI itu diubah menjadi PERTI. 1935. Nah, PERTI inilah kemudian berkembang terus sampai awal-awal kemerdekaan pada bulan November 1945 menyahut panggilan daripada Wakil Presiden untuk mendirikan partai politik. Setelah berdiskusi antara yang muda dengan yang tua, akhirnya yang tua mengalah, lalu ditingkatkanlah status partai dari sebuah organisasi sosial masyarakat menjadi partai politik. Itu pada tahun 1945, ada 1945, tanggalnya saya lupa. Tapi November seruan daripada Pak Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden, kemudian partai berkembang menjadi partai politik 19 mulai sebelum. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan Ibu sekalian, ini kronologi ya. Ini namanya dalam ilmu sejarah ini namanya kronik. Kronik itu cerita secara menyambung. Tentu lengkapnya tidak. Tetapi adalah yang perlu kita ambil hikmah dalam. Setelah menjadi partai politik, rupanya apa yang dulu dikhawatirkan oleh yang tua-tua terjadi. Apa terjadi? Sibuk di partai politik, jadi mutar PR segala macam, sekolah juga. Padahal saya sudah memberi batas. Apa bedanya partai dengan Muhammadiyah? Dengan NU. Muhammadiyah organisasi mendirikan sekolah. Kalau NU begitu juga. Tapi kalau partai sekolah mendirikan organisasi. Harusnya darah pendidikan di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu harus lebih kental dibanding NU dan Muhammadiyah. Kenapa? Karena organisasi kita ini lahirnya dari sekolah, dari madrasah, dari persatuan madrasah lalu terus menjadi berkembang. Jadi madrasah yang mendirikan organisasi. Kalau Muhammadiyah mau organisasi yang mendirikan sekolah, harusnya ya, darah kependidikan orang tarbiyah harus lebih kental. Darah kependidikan atau semangat kependidikan di kalangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu harus lebih kental lebih lain. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apa yang dulu dicuri khawatir oleh yang berbuat terjadi. Tahun 45 sampai 65 sampai tahun 60-an akhir
Kalau bicara logika kekuasaan, logikanya adalah kepentingan. Kesimpulannya politik praktisnya, logikanya kepentingan. Nah, kalau sudah bicara kepentingan, orang berebut. Itulah yang terjadi. Lalu berpecah. Tahun 1970 parti jadi pecah dua karena politik tadi. Yang satu tetap bertahan sebagai partai politik, padahal dia dulu sudah tahun 69. Kalau nggak salah Maret tahun 69 itu biasanya mengeluarkan dekret namanya menyuruh parti kembali ke khilafah. Ditanya adalah pendidikan. Tapi karena sudah lama dalam dunia politik dan sudah mulai terbelah, maka ternyata dekret Buya Candung ini bukan malah menyatukan, tapi malah tambah pecah. Kenapa tambah pecah? Yang satu menerima secara ikhlas, yang satu lagi menerima secara curiga. Apa curiganya? Buya Candung sudah tua, ini diperalat oleh orang yang sebelah. Akhirnya aku satu terus partai politik. Yang satu lagi kata mengatakan bahwa dia kembali ke kita, melepaskan partai politik masuk ke Golkar. Kalau menurut saya kedua sama aja. Sama aja tuh. Masuk ke Golkar politik juga. Walaupun pada waktu itu Golkar tidak menyebut diri sebagai partai, namanya golongan karya, golongan yang berpolitik, partai juga. Itulah misalnya terus perpecahan. Yang berarti kemudian berfungsi jadi P3 dan 1973 mendirikan P3 yang berarti terus dengan Golkar sekian lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekalian dan bumi yang saya muliakan, saya akan selesai. Kita sudahi, nanti kita sambung dengan diskusi. Nah, di akhir-akhir tahun 2015 mulailah kembali menyadari bahwa baik parti yang ketiga maupun kajian yang di Golkar menyatakan bahwa ternyata berada di partai politik ini bukan justru mendatangkan membuat terbiak berkembang, tapi malah semakin mengecil. Saya lupa tapi nggak salah di dalam apa saya pernah menengok sekolah MT itu yang sudah tinggal ada kambing dalamnya. Saya pergi ke kapal Yaman seperti itu juga ada kambing dalamnya. Dan tidak ada murid, ada kambing dalamnya. Kasihan dari sekolah. Maka timbullah kesadaran dan insya Allah apa yang saksi di Riau kita dirikan organisasi namanya HAMTI. HAMTI itu himpunan alumni FPI. Ada di antara adik-adik itu yang sudah menjadi pengurus di Muhammadiyah. Ada yang di NU. Katanya, Pak, saya kan sudah jadi Muhammadiyah. Apakah saya bisa jadi anggota HAMTI? Saya bilang, kamu alumni tidak? Ya, kalau alumni masuk. Saya di NU, Pak. Apakah saya boleh jadi anggota HAMTI? Kamu alumni tabiah? Ya. Soal itu soal lain. Ya. Tapi sama alumni ini, saya dirikan dulu itu tujuannya apa? Ya? Tujuan utamanya di samping dari manapun dia MPI-nya dikantorkan, dipansikan, dicandungkan, atau di manakah seluruh Indonesia. Karena kita juga punya MTI di Bakalan, di Takalar, di Sulawesi Selatan, di Banjarmasin kita punya MTI. Dari mana saja masuk selama dia berstatus sebagai alumni MTI atau alumni dari sekolah-sekolah yang berkehadiran MTI masuk dalam MTI. Di antara tujuan utama kita apa? Saya bilang pada dari sekalian, ini nampaknya kan yang utama sudah main di politik siapa yang kita lah yang masih murni, yang mudah-mudahan dengan gerakan ini terbuat ini kita bisa menyatukan nanti yang tua-tua untuk islah antara parti dengan Islam. Alhamdulillah. Islah pertama itu kita lakukan diri. Biar kita masih hidup, biar bagian. Pertama tahun
didirikan tahun 1995 di Pekanbaru di kampus IAIN waktu itu. Tahun 1998 salah saya, kami berkumpul di Jalan Pepaya Pekanbaru. Ada Buya Bahtiar, ada Profesor Suwadi MS, ada Buya Yunus itu yang bulan. Ada Buya Yunus. Bagaimana hadir waktu itu kita buat tantangan bersama Islam atas nama Ahmadiyah. Dan setelah itu kita kirim ke Jakarta. Kita lah yang alhamdulillah kita lebih intensif. Tidak perlu ada dari siapa. Kita tunggu kita pergi, kita tunggu itu akan dia. Berdua ketemu terus. Memang payah mempertemukan orang ini. Kenapa? Karena mereka ini memang sudah terlibat jauh dalam partai politik dan menjadi anggota DPR. Tentunya banyak sekali. Tapi dengan tekun, alhamdulillah lama-lama. Terakhir di Riau di Kaput, di Ekiris. Mungkin ada biar yang hadir waktu itu. Kalau nggak salah Potong Jawi waktu itu. Datang dia Azharanas, dia Nurul, Pak dari Berti. Jadi urus apa ini? Saya katakan saya foto itu, saya kirim ke Jakarta. Saya bilang inilah ibu-ibu kita, orang tua kita di Kampar warga Kristen terbiasa. Mereka rindu sekali. Karena saya tanya kepada ibu itu, kok lah ya ibu dari tidak berdia membuat jam bokok, tak terus kami sejauhnya aku sampai itu jangan. Bapak, ibu, mohon maaf sekali. Mungkin banyak mendapat manfaat dari kalian. Entah menjadi buatannya terlebih. Ini ibu-ibu ini nggak ada orang kampung ditangkoi ikan di sungai, ya, dimasak sendiri segala macam, jepitinya sendiri, mantap, ketulusan hati. Apakah jamaah kita yang berdiri kita korbankan untuk kepentingan kita? Ini namanya zalim sekali. Saya sampai bicara di forum nasional di pekerja ekonomi. Waktu itu baru sampai. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ya, ini buku ini adalah disertasi saya. Sampai sekarang boleh dicatat satu-satunya buku yang membicarakan tarbiyah Islamiyah secara ilmiah dan diuji dalam 3 doktorat ini satu-satunya. Bukan saya mau menyombongkan diri, tapi ini saya sumbangkan sebagai anak orang tarbiyah. Sumbangkan itu. Mudah-mudahan tertutup hatinya. Terharu sama Bapak itu. Tolonglah Bapak-bapak ini. Saya katakan sekian lama Bapak menjadi tarbiyah jadi terima dari tarbiyah. Tapi apa? Tanah setinggal pun punya kita. Artinya kalau nanti mungkin dia di Jakarta dibelilah kantor di Jalan Paseban sekarang biasanya itu dibeli dengan uang sebelumnya. Mohon maaf saya nggak tahu daftar langsung sudah langsung. Ini karena mulut ini nggak kasar begini bicara di Jakarta. Saya tidak pernah apapun. Tapi dia menyebutkan pada segala macam. Masa tanah setinggal tak begini? Di bawah begini Pak Suaranas betul diberikan. Oke sekalian, sekarang tahun 2012-16 kita Islam. Secara resmi di Jakarta dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, dan ditandatangani oleh Menteri Agama waktu itu Lukman Hakim. Resmi. Waktu itu karena baru Ustaz, selama ini ada 2 namanya, satu parti, satu tarbiyah. Waktu muktamar itu pun 2 namanya. Parti menggunakan pertemuan tingkat tertingginya kalau muktamar, sementara tarbiyah menggunakan musyawarah tertingginya Munas. Akhirnya dibuatlah Munas Muktamar. Belum ada di Indonesia ini dibuat pertemuan seperti itu, belum ada. Munas Muktamar. Tak buat kan? Nah, waktu sudah sepakat untuk Islam, tentu barang boleh, namun dipakai. Padahal barangnya sedikit, kecil dia barangnya itu. Tapi karena ego dan saya waktu itu masih termasuk yang muda daripada yang lain-lain dan belum pernah terlibat dalam politik dalam artian di kalangan ya.
saya katakan ini sama aja. Bagaimana kalau kita kembalikan ke parti saja namanya? Karena akronim yang pas itu Persatuan Tradisional Parti. Atau kembali aslinya PTI. Yang lain juga bisa kok. Di daerah ini tidak ada parti, di daerah ini tidak ada terbiak. Bagaimana? Akhirnya dari jalan apa namanya Al-Jam Taufik, jadi apa namanya dipakai nama dua. Jadi kalau musyawarahnya dua namanya Munas Mu'tabar, akhirnya dipakai nama Tarbiyah Parti. Tarbiyah Parti disebut dua-dua masih mengajar dia jadi. Waktu menjalani Mu'tabar yang terakhir kemarin ini masih terbawa-bawa perasaan itu. Jauh Tarbiyah Parti. Saya bilang, cobalah ingatlah jasa beliau-beliau. Ingatlah jasa orang kampung saya dari Sumatera. Saya paham betul jiwa ini kampung itu masih banyak sekarang masih bertanya. Apalagi saya di Riau, saya itu ada suatu daerah kalau kita kan di Ausati. Di Ausati itu setiap tahun ada kita bersama. Itu terbiasa. Sampaikan semua. Berhentilah mulai ibu sekalian, kalau berpolitik silahkan. Silahkanlah berpolitik, tapi ini jangan sampai diulang orang tua hilang tinggi 2 kali. Jauhi, kelihatan, tidak semuanya masuk lubang 2 kali. Kalau di jalan sebuah jalan, apa masuk kakinya, bisa 2 kali namanya. Jangan awak mencetak, dulu berdoa. Artinya apa? Kemarin itu sepakat, artinya dikembalikan menjadi satu sebenarnya itu singkatannya satu menjadi parti. Karena kawan-kawan yang parti rupanya masih ini juga membuat yang baru lagi melanjutkan itu. Akhirnya sekarang begitu. Nah, terakhir dikatakan dia tadi, jadi sekarang kepengurusan sekarang begini. Setelah itu kita menghadapi kendala. Pengurus pusat sudah mendaftarkan ke ke Menkumham. Kan seharusnya tidak diambil oleh Menkumham. Rupanya di Menkumham itu dibuat aturan baru. Apa aturan baru? Organisasi tidak boleh bernama persatuan. Awal lahir tahun jauh Indonesia merdeka oleh akhirnya penyebab mekanisme itu mau bantu kalau kekuasaan akan dibayar. Makanya politik itu perlu. Tidak boleh satuan. Jadi rapi lah kami. Soalnya kan, bagaimana? Sepakat kan? Jangan sampai mengubah singkatan tapi nama boleh diubah. Untuk sekedar untuk bisa terima. Dibuatlah perhimpunan. Nah, sepakat ini rapat pimpinan saja boleh nih. Tapi si PPDK-nya tetap berhenti. Kan supaya jangan hilang artinya. Lalu apa yang terjadi? Kata menguham. Orang menguham itu kan canggih sebetulnya. Ditimanya berdasarkan di antara dasar perubahan nama harus melalui muktamar. Ada kacau. Karena muktamar akhirnya muktamar. Kita di Riau, aku diamanahkan sebagai aku tidak dipilih sebagai sudah karena waktu masih transisi tugas aku sebenarnya untuk membentuk DPD. Tapi walaupun begitu, kita bisa dapat bantuan sebenarnya. Kapolda yang jadi kalau besarnya kurang pas banget di Pak Zul, pas menjadi mau di panjang umur. Jadi pas banget kata Pak Zul, Bang, bisa kita berbantuan tapi harus sesuai dengan Kalau tidak bisa, tidak bisa dong. Akhirnya apa? Kalau tidak kan pas benar. Nah jawaban ini juga sudah benar. Akhirnya waktu itu maka tunggulah bersama ini. Dan insya Allah sampai sekarang pengurusan sudah terbentuk baru dia koordinator sedang membuduk-buduk berbagai hal perangkat organisasi dan direncanakan bulan puasa tahun bulan Maret ada bulan 3.
kepengurusan tarbiyah Persatuan Tarbiyah Sunnah Seperti Riau itu sebenarnya sudah habis pada bulan Maret April lalu. Sebelum April saya sudah lapor ke Jakarta. Masa kepengurusan kami sudah habis, kami akan teruskan. Dijawab oleh Ketua Umum, tunggu dulu makanan. Nah sekarang pertama alhamdulillah sudah selesai dan kepengurusan itu benar. Di kepengurusan sekarang itu masa kepengurusan jadi sudah. Nah ketika Buya Adi menyampaikan kepada saya, Pak kita sudah musda sudah menunggu baru tolong SK-kan. Mulu-mulu mau SK-kan, tapi ternyata tidak sah itu SK-kan. SK-kan jadi masalah. Kalau juga pasal kita kalau dia beli tidak jalan-jalan dulu. Kalau nggak bisa SK-kan ini kalau SK-kan itu masalahkan orang apa masalah? Oh ya, atau bulan dulu. Jadi kalau insya Allah tanggal rencana tanggal 18 Februari nanti kita akan ada musda. Tetapi untuk ada musda ini saya juga harus ke Jakarta. Kita sudah kirim surat ke Jakarta karena kepengurusan kita sudah habis. Kita minta mandat lagi dari Jakarta untuk bisa. Jadi sampai sekarang SK pengurus DPD Kapar belum dikeluarkan karena yang akan mengeluarkan itu belum definitif. Nah makanya saya berharap Buya dan Pak Obi sekalian ketika musda nanti saya berharap kita pilihlah orang yang betul-betul yang pertama di hatinya ada Buya. Yang kedua dia punya potensi dan power lah untuk mengembangkan diri. Saya berharap kepengurusan itu dipimpin oleh orang tua. Siapapun nanti Islam, tapi ada jiwanya. Sebab kita sudah sepakat Persatuan Tarbiyah Sunnah Seperti kita tidak akan larikan lagi di partai politik, tetapi warga politik silakan, tapi harus tidak. Makanya sekarang dulu yang terjadi dan mohon maaf panjang sekali, tapi kalau pendek kita tidak jamin. Jadi harus bikin dulu ya penyampaian saya. Mudah-mudahan bisa kita mengerti. Insya Allah untuk anak-anak terutama silakan buka channel Al Foto itu ada sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan mudah-mudahan untuk anak-anak dulu. Kemudian melalui ya kedua juga kepada kita yang punya madrasah tarbiyah Islamiyah atau madrasah yang memang orangnya orang tarbiyah Islamiyah seperti Islam Center. Kita sekarang sedang menggodok pelajaran keterbihan dan itu mudah-mudahan dapat wujudkan supaya berkembang amal ibadah kita, termasuk amal ibadah untuk Abu yang kita jauh yang beliau sudah kembangkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.